Gue pas pulang itu bang, gue tersirat tuh kayak muka bang Budi itu aneh bang. Aneh, mukanya aneh bang. Anehnya dalam arti apa? Dia pucetnya bukan pucet sakit bang. Terus gue liatin tulang iganya itu kok makin lama kayak makin kelihatan bang. Bang Budi itu badannya agak-agak sekel bang kayak gue nih. Ya. Cuman makin lama makin kelihatan tulang iganya. Tapi perutnya agak gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama gue Nardi di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Sebagian orang memang tahu akan teluh atau bisa dibilang ilmu santet. Nah, di daerah Jampang ini juga memiliki banyak ilmu hitam yang beredar di kalangan masyarakat sekitar. Dan di samping gue nih udah kedatangan nih salah satu narasumber yang pernah mengalami kejadian tersebut. Oke, penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumber kita yang ada di samping gue ini. Selamat malam, Bang Sandi. Selamat malam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Nah bang, kejadian ini tahun berapa bang? Jadi ini sih di 2009-2010 lah. 2010 tepatnya. Iya. Nah pada saat itu lu ngalamin kejadian apaan aja? Yang ngalamin sih sebenarnya bukan saya bang, gitu. Cuman gue melihat seperti ada kejanggalan di orang lain gitu. Gue ngeliatin di orang lain, bukan di guanya, bukan. Bukan di lunya? Bukan. Tapi lu menyaksikan? Ya, apa ceritanya sih remang-remang sebenarnya bang, antara gue menyaksikan tapi sebenarnya nanti biar penonton aja mendefinisikan siapa yang berbuat itu gitu. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih Bang Sandi. Oke, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Sandi kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian semua nih yang punya cerita horor dan ingin bercerita di sini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungin sosial media kita, nanti semuanya gue taruh di link deskripsi. Oke, dan gak usah berlama-lama lagi, sudah siap Bang Sandi? Iya. Silahkan Bang Sandi. Jadi gini Bang Nardi, ya kan? Waktu itu di sekitar tahun 2010 itu saya ini tuh gue lu aja lah ya. Iya. Gue ini tuh bergejolak nih di pikiran gue nih, antara gue tuh pengen jadi orang bener, tapi gue susah untuk jadi orang bener karena lingkungan gue tuh rata-rata ada bandel-bandel bang, gitu kan. Rata-rata bandel-bandel gitu kan. Tapi gue pengen cabut, gue harus gimana gitu kan. Jadi bergejolak lah gitu. Nah, hobi sebenarnya sih suka menyendiri tuh di naik gunung gitu kan. Tapi dulu ada senior gue tuh bilang bahwa San, di Sukabumi itu ada pantai itu katanya. Lu kesana deh. Enak tuh pantainya, bagus banget. Masih perawan pantainya gitu kan. Nah, akhirnya gue terngiang-ngiang dengan kata-kata senior gue itu. Jadi gue tuh melarikan diri dari keramaian itu bukan naik gunung bang. Jadi orang kan, bisa sendiri suka naik gunung. Pasti dia melarikan dirinya ke gunung gitu kan. Walaupun masih sepi sebenarnya di gunung. Cuman gue nggak melarikan diri ke gunung, gue melarikan diri, gue inget kata-kata abang gue tuh, abang-abangan gue tuh, gue ke pantai deh, sonde gitu. Dengan motor Supra gue tuh kan, Supra tuh motor kuat tuh bang, ya kan, motor Supra itu, gue coba telusurin tuh ke daerah Sukabumi itu, pantai itu.
Ya kan ke sana. Gue mulai jalan tuh pagi-pagi lah bang, sekitar jam-jam 9 pagi gitu kan. Pagi gue kesana. Gue modal uang tuh waktu itu 300.000 bang. Gue punya uang 300.000. Di dompet gue tuh cuma ada 300.000. Gue jalan tuh ke Sukabumi sana tuh. Sukabumi. Nah, gue ke Sukabumi sana tuh, abang tau daerah Jampang kan? Iya. Nah, itu sebenarnya tuh Jampang ya, siapa sih yang nggak tahu ya? Itu semua udah tahu dengan keilmuannya lah gitu, keilmuannya. Jadi kalau saran dari abang-abangan tuh bahwa lu kalau dari sana tuh harus hati-hati gitu. Iya. Tapi emang kebetulan sih gue mau selalu menjaga adab-adab dan etika-etika daerah-daerah setempat kayak gitu. Gue kesana untuk mencari jati diri. Gue sebenarnya ke sono itu tuh gue nggak tahu bang, gue mau ngapain bang. Gue cuma mau ngeliat laut doang. Laut tapi yang masih sepi. Bukan laut yang ramai. Kalau laut yang ramai mendingan ke Anyer kan. Ini gue nyari laut yang sepi. Oke, gue kesana. Gue nggak bawa tenda, gue nggak bawa apa. Gue cuman yang ada di badan gue doang, jaket sama kaos satu doang. Udah gue kesana. Kenapa gue pakai Supra? Karena Supra itu kan irit kan. Bukannya promosi gitu. Gue kesana. Itu gue jalan jam 9 pagi. Nyampe sana itu sekitar jam 4:30 sore bang. 5:30 sore. 5:30 sore. Berapa jam berarti itu perjalanan? Ya itu kurang lebih sekitar 6-7 jam bang. Gue ke sono. Dan gue ketemu sama pantainya bang. Bener emang masih sepi, masih alami itu pantai itu. Yang ada yang paling ada nelayan kayak gitu loh. Dan gue kan gak ada yang kenal satupun di situ. Tukang dagang juga tukang dagang setempat aja udah situ. Gue situ gue ngeliatin laut. Sambil bergejolak di pikiran gue adalah, gue mau jadi apa sih hidup gue nih gitu. Gue mau ngapain sih hidup gue nih gitu. Antara gue mau jadi orang bener atau gue terus rusak gitu, ya kan. Walaupun gue rusak juga nggak hitam banget bang, nggak yang parah ya, cuman sekedar gitu aja lah. Cuman kok di hati kecil gue pengen jadi orang bener gitu kan. Gue mau mencari jawaban sebenarnya. Makanya tuh bener tuh bang, sinetron para pencari Tuhan tuh bener tuh bang. Mereka kan dari orang 3 yang nggak kenal Tuhan mencari Tuhan kan. Oh ternyata apa yang mereka rasain kayak gitu, gue ngerasain tuh bang. Gue mencari Tuhan nih. Tuhan itu ada dengan situasi seperti apa kayak gitu. Singkat cerita tuh gue ngeliatin laut ya bang, sampai sunset. Ada yang negor gue nih bang. Negor gue. Dek, Ade tuh kesini ngapain? Taruhlah namanya Mang Komarudin lah ya. Wah, nggak, saya mau ngeliat pantai gitu. Tapi kan dia ngeliat plat nomor B bang. Iya. Dia tahu itu, gue lagi kebingungan itu di situ. Plat nomor B, gitu. Kalau udah kemalaman deh, nanti Ade ke rumah saya aja. Rumahnya nggak jauh dari tempat gue ngeliat laut itu, nggak jauh tuh. Di laut itu juga cuma gue sendiri bang. Maksud tujuan gue adalah gue di laut itu sampai kan gue udah capek, jauh perjalanan. Gue tuh tidur ini bang, ini kan motor bang, motor. Kaki gue tuh gue sangkutin di motor itu. Gue tidur. Maksudnya adalah kalau andai kan ada yang nyolong, nggak bisa karena kan kesangkut kaki gue gitu bang. Ya gitu. Untuk yang kedua kalinya hari udah mulai gelap, dia nyamperin gue lagi bang. Si Mang Komarudin itu nyamperin lagi. Udah, Ade di rumah saya aja, ini udah kemalaman. Kalau Ade pulang pun udah nggak mungkin kan, jalan rusak. Pada saat itu jalan rusak bang ke sana. Jalan rusak. Dari di rumah saya aja. Udah tuh, udah ke situ. Tapi gue diajak ke rumah dia tuh cuman dia sama satu yang ngebantu dia gitu bang. Taruh namanya Mang Budi lah ya. Mang Budi itu ngebantu dia tuh. Dan pada saat itu di rumah dia itu jadi gini, di depan itu ada rumah dia 2, ya kan. Di belakang baru yang tempat dia tinggal gitu loh. Di depan dia ternyata buka homestay, ya gitu.
Si Mang Budi ini yang bantu-bantu dia, yang kalau buat beli kemana, beli apa kayak gitu kan. Udah gue duduk di situ aja bang. Gue perhatikan. Tapi gue pengen makan suguhan dari dia kan, ya namanya orang baru kenal bang. Kayak takut gimana gitu ya. Dan gue sebenarnya sih berusaha banget untuk gue nih nggak mau seujon nih sama dia nih, nggak mau gitu. Nah ya udah akhirnya tuh dia nyuguhin makan. Dari semua logat, dari semua bahasanya, bahasa tubuhnya, segala semua. Ini orang baik bang. Si Mang Komarudin ini orang baik nih. Dari situ, terus si Mang Budi juga orang baik gitu kulit. Akhirnya gue makan lah bertiga tuh, Dan pada saat itu lagi ada yang nginep, itu orang Perancis bang, 10 orang. Oh. Jadi di pantai itu tuh sebenarnya tenarnya itu adalah ombaknya bang, surfing. Tempat berliburnya turis mancanegara. Tapi bahkan yang tahu hanya turis mancanegara aja. Kayak gitu. Gue makan di situ. Nah, gue ngobrol-ngobrol dulu lah situ, ngobrol-ngobrol segala macam. Emang tuh dari mana kata gitu. Saya dari Depok gitu. Lah ngapain kesini kata gitu. Ya mau lihat pantai aja gitu. Kok sendirian? Biasanya kan kalau anak muda tuh sama temen-temen gitu kan. Tapi ini kok sendirian gitu. Dia iseng aja emang mau main katanya si pantai ini tuh bagus gitu kan. Iya emang bagus, ini pantai masih jarang, paling turis mancanegara aja yang kesini yang main surfing gitu. Itu kalau di penilaian surfing tuh bang, jadi ada kalau orang bule itu ada penilaian tuh bang. Jadi misalkan daerah Riau itu surfingnya itu bintang 3 gitu. Itu kalau bintang 1 tuh bagus tuh bang, bintang 3. Terus kalau Bali tuh ada yang bintang 2, bintang 3, bintang 4 gitu loh. Nah kalau di situ tuh jatuhnya tuh bintang 3 tuh bang, di pantai itu. Ntar di sisi lain yang mana tuh ada bintang 4, ombaknya bagusnya gitu. Oke, ini tuh ngobrol tuh. Akhirnya gue sehari tuh bang nginep di situ. Nah si Mang Budi ini kadang suka nganterin tuh turis buat surfing, nganterin turis. Ada juga si Mang Otna itu ada tuh namanya tuh, dia juga suka nganterin juga, ganti-gantian ya, masih Mang Budi ganti-gantian. Kadang si bule kan juga suka minta ini bang, minta kelapa gitu kan. Jadi Mang Budi, orang si bule minta kelapa, si Mang Budi naik gitu, dia jago tuh naiknya tuh, gitu. Nginep sehari di situ. Selagi di sela-sela santai, si Mang Komarudin itu ya selalu nanya gitu, ngapain sih lu ke pantai sini lu sendirian gitu kan? Karena dia ada penasaran gitu kan. Akhirnya gue cerita bang sama dia tuh bang, bahwa Sandi tuh kesini sebenarnya nyari jati diri. Apa yang dicari jati diri di sini? Enggak, di Depok, di Jakarta itu Sandi tuh orang tuh jauh dari agama lah gitu. Sholat nggak pernah, cuman banyak keinginan dan sebagainya gitu. Karena pada saat itu bang, gue tuh hati gue tuh bergejolak tuh gini bang. Gue punya cewek bang, tapi otomatis kan cewek gue harus gue nikahin bang nantinya bang. Tapi gue tuh kalau pengen nikahin itu kayak punya rasa ketakutan bang untuk nikahin. Bisa gak ya gue biayain anak orang? Gue begajulan gini, kerja serabutan, ntar kadang ada kerjaan, kadang kagak. Emang sih kerjaan mah ada aja. Cuman mental untuk berumah tangga itu tuh gue masih suka takut bang. Mental untuk berumah tangga itu. Makanya terkadang kalau cewek gue dulu tuh ngajak kondangan apa gitu, gue suka kagak seneng gitu. Takutnya kalau cewek itu punya keinginan untuk nikah, gue nya belum siap lah gimana. Jadi gue kalau diajak kondangan, udah lu sendiri aja lah. Gitu. Cuman sesekali dong, paling kalau saudara gue doang ada yang nikah, dia gue ajak gitu dong. Cuman kalau ada temennya dia yang nikah, gue diajak kondangan, gue agak males tuh bang. Karena gue malas pada saat itu untuk berkomitmen untuk nikah gitu, nggak mau. Ya akhirnya kisah gue itu gue ceritain lah sama si Mamang ini. Oh kayak gitu. Tapi dia mendengar itu kayak gampang lah itu, kayak semacam kayak gitu. Dikasih nasihat semuanya itu kayak gitu kan. Tahu-tahu sehingga cerita tuh gue malah nginep di situ lebih dari 3 hari bang. Betah gue di situ bang.
ada juga gue berpikiran seperti, lu kalau udah ke Sukabumi hati-hati lu nggak mau pulang kan, kayak gitu kan. Tapi ini bergejolak lah pikiran tuh, apa ya kayak begitu, apa gimana, tapi ini orang yang baik gitu kan. Enggak lah, gue mau berprasangka baik aja, emang ini orang yang baik kayak gitu. Akhirnya malah si orang bule ini bang setiap hari tuh butuh minum bir itu bang 2 kerat bang. Orang bule 1 hari 2 kerat, ya kan. Dia untuk berlibur dari Prancis ke situ udah pasti bawa duit banyak kan. Gue beliin jadi akhirnya kesini-sini malah gue sering disuruh mamang untuk, Sandi tolong beliin bir di, gitu. Sandi tolong beliin ini gitu. Gue jadi seperti kayak Mang Budi gitu loh, nggak apa-apa lah gitu kan. Gue juga tahu numpang di dia. Dan duit gue yang nyisa tinggal 250.000 ini nih nggak kepake bang. Kan 50.000 udah kepake buat beli bensin, nggak kepake. Gitu. Malah ujungnya jadi betah di situ. Dan si mamang juga nggak merasa, ini orang nggak mau pulang lagi. Nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Malah gue di situ jadi betah. Gue sering suruh beli bir lah, suruh beli minuman. Kadang orang bule juga gue suruh nemenin minum gitu kan. Jadi gini, misalkan orang bule yang ada 10 ya, yang tidur udah 8, yang 2 masih ada nih gitu. Ya udah kadang gue ajak ngobrol gitu, walaupun gue bahasa Inggris masih terbata-bata gitu. Malah suka diajak minum sama si bule ya gitu. Karena jadi betah di situ. Gue berpikir, wah ini tempat ini gue nih, tempat pelarian gue paling bagus lah menurut gue gitu. Nah, gue demenin dari si Mang Udin ini nih, dia tuh ngasih nasihat bang, tapi tidak menggurui bang. Tidak pernah menggurui bahwa seperti ustadz-ustadz lain lah gitu. Enggak. Dia tuh ngasih masukan tuh kayak mengalir aja gitu. Dia tahu kapasitas gue tuh, gue masih suka minum, gue jarang sholat, dia tahu gitu. Ngasih porsinya yang sebatas itu gitu. Nggak ngasih porsi yang gue masih STMJ, tapi sholat terus mabok jalan ya kan. Tapi dia ngasih taunya yang high, yang gue udah suci. Enggak deh. Maka dari itu gue masuk sama obrolan dia, sama obrolan si Mang Udin gitu. Oh ternyata si Mang Budi juga diajak maju itu sama dia. Mang Otnay diajak maju sama dia gitu. Kayak gini. Kalau pengunjung rame gitu ya, lebih dari 20 orang. Jadi gini, di situ tuh si Mang Udin itu ada aula. Aula itu kadang suka disewa-sewain bang. Sewa-sewain yang buat rapat pemerintah setempat lah gitu kan. Kan kalau rapat kan nggak kudu nginep. Yang penting rapat, kita bisa rapat pada makan terus pulang gitu. Nah itu kalau misalkan ada acara-acara kayak gitu, si istri-istrinya Mang Otnay, Mang Budi itu pada bantuin situ untuk masak. Istrinya Mang Udin juga masak di situ gitu. Ya udah, gue jadi bantu-bantu di situ bang. Ini keluarga nih di Depok nggak ada yang tahu gue kemana bang. SMS banyak banget masuk tapi nggak pernah gue balas pada saat itu SMS ya. Nggak gue balas. Nyariin Sani itu di mana, Sani itu di mana. Gue cuma bilang sehat, insya Allah sehat gitu-gitu aja. Pulsa juga awet banget itu, kayak gitu. Nah di situ tuh ya, sering berjalan waktu, gue nginep situ, gue ceritain semua gitu. Sandi tuh kalau mau jadi bener tuh gampang San. Nah, ini gini jawaban yang mau gue cari nih. Maksudnya gimana, Mang? Sandi udah ada pacar kan? Udah. Sandi nikah. Kalau Sandi nikah itu pasti jadi orang bener. Nah, justru Sandi takut nikah. Enggak, Sandi pasti jadi orang bener. Kenapa? Sandi itu mikir tanggung jawab jadinya. Mikir untuk ngasih makan orang. Itu dia Sandi takut itu. Nah, ketakutan itu yang harus Sandi tabrak sebenarnya. Tembok itu tuh, tembok ketakutan itu. Laki-laki harus berani itu. Wah, gue dapat pelajaran banyak banget bang akhirnya bang. Banyak dalam arti dia ngasih tahu ke gue itu adalah pelajaran mental sebenarnya. Mental sebagai laki-laki nih. Sandi kan memang harus nikah kan laki-laki katanya. Iya, nikah. Kalau nikah hidup Sandi berubah. Kalau Sandi mau jadi kaya, gampang. Wah, gue takut nih apa maksudnya nih? Takut pesugihan apa gitu. Kuncinya cuma nikah. Jadi obrolan gue selama di situ, nginep di situ, obrolan mamang tuh obrolan lurus-lurus aja. Lempeng-lempeng aja itu, nggak ada obrolan mistis, nggak ada obrolan apa kayak gitu. Sandi nanti di hari, gue lupa tuh hari apa ya.
Pokoknya Sandi pulang, bukan mama ngusir katanya. Nanti Sandi setor muka dulu biar orang rumah kagak nyariin. Ya udah dah, gue pulang bang. Tapi pikiran gue selalu ke situ lagi bang. Bukan karena di pelet dia apa enggak, dia nggak ada jahat, nggak ada apa. Duit gue nggak kurang bang. Kecuali gue dimanfaatin apa ini enggak. Gue pada saat itu lagi libur kuliah kan lama bang, ya kan? Gue pulang bentar, setor muka, gue balik lagi sana bang. Duit 200.000 gue masih ada nih. Kan yang 50.000-nya udah kepake lagi buat ongkos pulang, ya kan? Gue balik lagi situ. Udah balik lagi sini. Bangga. Terima baik banget bang semua. Tuh, Mamang teh lagi mau bikin lagi satu lagi penginapan. Lagi dibangun gitu. Ngobrol sama dia itu adalah, lu ngobrol hari ini, pikiran lu di 10 tahun ke depan, bang. Visioner orangnya. Mang Udin ini, visioner. Sampai bikin kayak gini, Sandi, nikah di Depok itu biasanya modalnya berapa sih? Kurang lebih sih sekitar 25-30, bang. Kecil itu mah. Wah, pada saat itu kan gue mikir, orang mahal segitu kan. Hah, kecil segitu mah. Yang penting satu, Sandi. Kamu niat. Kalau kamu niat, Allah ngasih jalan. Ya udah sering denger lah kamu kayak gitu. Tapi selama ini tuh kamu tuh nggak niat. Jadi Allah nggak ngasih jalan. Nanti kapan kalau kamu pulang, kamu niatin nih. Kalau kamu tuh mau nikah. Udah tuh. Sering berjalan waktu, dia bikin penginapan satu lagi. Rame. Wih, rame. Tapi gue punya perasaan gak baik adalah penginapan dia rame itu lantaran sikapnya dia. Sikapnya dia dengan kebaikan dia. Contoh, gue lagi di pinggir pantai aja dipanggil sama dia suruh ke rumahnya. Makan, sampai dikasih nginep. Nginepnya juga kagak bayar, makan gratis. Karena kebaikan dia tuh. Justru Mang Budi ya udah tuh yang biasa disuruh-suruh kayak gitu kan. Gue punya gue liatin Mang Budi tuh suka pakai kupluk kan. Di rumah gue punya kupluk Konsina, akhirnya gue kasih. Gue suka dapet celana-celana thrifting tuh bang, dari mantan peserta gue. Thrifting itu celana akhirnya gue bagiin ke situ. Gue bagiin ke situ tuh, ntar dibagi-bagiin ke nelayan-nelayan, dibagiin ke tukang-tukang kayu. Kan celana bahan quick dry gini kan enak lentur kan, dibagi-bagiin. Akhirnya gue kalau bolak-balik ke sana itu gue banyak sering bebawaan lah. Walaupun bagi kita tuh itu barang bekas apa, tapi kalau bagi mereka itu berharga banget tuh barang-barang itu. Nah, penginapannya dia tuh rame gitu kan. Terus dibilang kemarin motor Mamang tuh dikerjain sama orang sini katanya. Dimasukin kecap katanya. Motor Mamang olinya katanya. Akhirnya bawa mogok katanya. Tapi Mamang tahu orangnya Mang. Ya kalau bayangan mah udah ada katanya. Cuman biarin aja lah. Suatu ketika orang itu akan ngebutuhin Mamang katanya. Dia ngomong gitu. Motornya dikerjain yang turun mesin bang, biasa aja deh. Dimasukin kecap kan, kalau dimasukin kecap saru bang. Iya kan? Gitu. Jadi ada beberapa wisata yang dikunjungin tuh harus pakai motor bang, nggak bisa pakai mobil gitu loh. Mau ke pantai-pantai juga, tapi harus pakai motor gitu. Jadi sebenarnya di situ tuh wisata situ yang dibutuhkan tuh ojek banyak ya bang, dibutuhkan ojek kayak gitu. Nah ada tukang ojek itu bukan tukang ojek sih, bukan warga setempat lah yang akhirnya ketimbulah iri dengki bang, iri dengki. Yang ini enak banget ya penginapan sini tuh rame gitu kan, rame. Terus akhirnya dikerjain lah biar pada kecewa lah gitu. Tapi bukannya pada kecewa bang, pengunjung malah makin rame bang. Yang di sekeliling-sekelilingnya penginapan itu malah rame, tapi nggak begitu rame kayak di tempat si Mang Udin kayak gitu. Tapi gue menyimpulkan bahwa di Mang Udin ini adalah baik lantaran sikapnya dia itu. Contoh, Mang nginep di sini berapa harganya? Emang nanya-nanya ke yang lain udah berapa? Ya sekitar 400, 3,5 segala gitu. Emang adiknya ada duit berapa? Saya sih ada duit cuma 200 gitu kan. Tapi ntar buat ongkos pulang 50.000 misalkan gitu.
Oh berarti 150. Oh yaudah nginep deh. Kayak gitu loh orang ya. Akhirnya si A digituin, besok-besok dia bawa temennya ke situ lagi kan. Besok bawa temen. Nah akhirnya itu penginapannya sering berjalan waktu malah makin berkembang. Dan gue belajar dari si Mang Udin untuk persoalan itu. Persoalan mengembangkan segala suatu bisnis lah gitu. Kayak gue dulu punya trip kan ke pantai tersebut sama ke Gunung Semeru itu kan. Gue banyak juga dikasih masukan sama beliau gitu. Penginapan rame, terus masakan dia enak. Masakan si Mang Udin ini enak. Kenapa? Setiap ada turis yang datang ke situ. Jadi gini, misalkan turis Prancis itu kan datang ya. Pasti dia bawa satu koki itu, Bang. Koki, tukang masak. Nah, pasti kan dapurnya minjem dong. Nah, di situ dia belajar. Akhirnya dia bisa masakan western, masakan luar, masakan Prancis dia bisa. Ada turis Jepang datang ke situ. Pasti ada kokinya yang bisa masak. Akhirnya belajar masakan Jepang. Nah, dia tuh untuk mengolah ikan, Bang, itu tidak ada. Menurut gue tuh selama ini pengolahan ikan tuh enak ininya dia. Olahannya dia tuh ikan tuh enak gitu loh. Akhirnya kita nih, saya, Mang Budi, Mang Otna itu tuh belajar sama beliau. Nah, gue ke situ bawa ilmu public speaking. Contoh nih, si Mang Otna ini tuh kadang suka nganterin turis. Saya bilang nih, Nay, lu kalau misalkan nganterin turis kayak gini, lu terangin tuh. Ini tuh pantai ini, luasnya segini, gini. Enggak. Karena kan gue takutnya dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Lalu berarti lu harus belajar bahasa Inggris. Gitu. Kalau yang bahasa orang Indonesia, enggak juga. Udah gue diem aja, gue nganter aja. Nah, besok-besok lu harus terangin tuh. Jadi gue akhirnya mengajarkan ke mereka. Dulu kan kebetulan gue kuliahnya kan broadcasting, Bang. Adalah pelajaran public speaking gitu kan ada kan. Gue ajarin waktu dia tuh tentang menerangkan wisata. Nah, akhirnya si Mang Otna, Mang Budi ini, gue kasih kerjaan kalau ke situ. Sering berjalan waktu dari 2010, 2011, gue tuh punya niatan pengen buka trip wisata ke daerah itu, Bang. Karena punya banyak potensi wisata di situ. Gitu. Gue mau buka wisata ke sini ya. Nah, kalau sudah nyampe sana, si Mang Otna inilah, Nay, bawa Nay, lu terangin tuh. Si pantai A, lu jelasin tuh. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Ntar gue kasih duit dia. Terakhirnya gue kasih. Kalau si Mang Budi tuh yang, Mang, ini ada peserta mau kelapa 10 ya. Ah siap. Dia manjat kelapa tuh. Kayak gitu sih Mang Budi tuh. Akhirnya saya bilang sama ke tamu-tamu saya bahwa kalau andaikan butuh apapun, beli apapun, suruh si Mang Budi ya. Gitu. Atau suruh si Mang Otna ini. Oh gitu, iya. Nanti dianterin kok ke kamarnya. Dengan harga gini, Bang. Wisata di Jawa Barat itu kan turis Jakarta sama turis lokal kan beda, Bang, harganya, Bang. Misalkan lu dari Sukabumi berlibur ke situ, pasti harganya sama. Pasti harganya murah. Tapi kalau dari Jakarta, Bang, pasti dimahalin. Itu kayaknya sudah membudaya tuh seperti itu tuh. Nah, maka yang beli itu si Mang Otna atau enggak si Mang Budi yang beli. Misalkan, Mang, saya butuh ini dong, tolong rokok lah, apa gimana gitu. Yang harusnya rokok tuh sebungkus cuma 11.000, 12.000, kan kalau orang Jakarta yang beli jadi 25.000, Bang. Ya gitu kan? Kayak gitu tuh. Akhirnya si dua mamang ini jadi seneng nih. Enak ya kalau lu bawa tamu ke sini ya, kalau si A bawa tamu ke sini gitu. Ya pokoknya kalau gue bawa tamu, lu ke sini datang deh. Yang ngojekin lu, yang nganterin itu lu semua, Bang, gitu. Kalau dia ngasih tip, lu ambil semua gitu. Jadi gue bersedekah dengan cara itu, Bang. Bukan cara gue ngasih duit ini, enggak. Saya juga bilang sama ketamunya, kalau memang mau ngasih uang tip silakan. Cuman kalau enggak juga nggak apa-apa, mereka nggak ngarep kok gitu kan. Gitu. Si Mang Otna itu punya kenalan yang dia bikin gula nira, gula Jawa, gula nira tuh. Akhirnya apa? Saya berpikir bahwa ini akan gue kembangin nih wisata ini. Kayak gitu, gue kembangin nih wisata ini. Jadi itu kalau peserta gue datang ke situ, gue mengunjungi orang ngebikin gula nira, Bang.
yang cetakannya gede-gede tuh. Udah ngunjungin ke situ, di trip wisata gue, pulangnya akan mendapatkan gula nira itu 1 biji. Kalau mau lebih ya beli sendiri gitu. Tapi kan mereka kan senang dikunjungin kan. Ya ntar misalkan gue trip tamu A, gue kunjungin ke tempat yang A. Ntar kalau di lain waktu lagi gue punya trip nih ya si tamu B, gue kunjungin lagi ke yang... Kan tempat pembikinan itu banyak bang. Banyak tuh tempat pembikinan gula nira itu. Betul. Akhirnya nih urusan kita nih, gue, Onai, si Bang Budi ini berjalan dengan lancar nih. Maksudnya dengan harmonis lah kayak gitu kan. Gue belum nikah tuh bang, sampai cewek gue pada saat itu ya gue bawa ke situ, gue kenalin gitu. Si Mamang tuh harus setuju banget. Sampai singkat cerita tuh Mamang tuh udah seperti orang tua gue sendiri jadinya. Karena secara pribadi orang tua gue kan udah nggak ada. Gue pada saat itu yatim piatu, gue nggak ada. Makanya gue bebas kemana aja, gue nggak ada yang larang gitu. Penginapan ini rame bang, rame hampir setiap weekend itu pasti selalu rame. Tapi dengan keramaian ini, tahu sendiri bang nama daerah situ bang ya. Akhirnya ada orang yang iri dengki bang. Iri dengki. Iri sampai suatu ketika tuh si Mamang gue itu dapat ancaman bahwa dia akan diteluh bang. Akan diteluh. Ya kan. Mamang gue orang Sukabumi, tapi bukan orang situ. Sukabumi kan luas. Ini kan, Mamang gue akan diteluh gitu. Tapi kalau menurut Mamang gue gini, ya teluh aja nggak apa-apa. Orang ajal saya di tangan Allah kan, bukan di tangan manusia. Andaikan Mamang mati gara-gara teluh pun, berarti Mamang emang mati ajalnya gara-gara teluh. Ya udah. Tapi setahu saya bang, ini yang gue pelajarin nih bang ya. Kalau salah ya koreksi. Teluh santet itu kalau kitanya positive thinking, berserah diri pada Allah, kita beribadah, ceria lah gitu ya, nggak nyampe itu bang. Tahu gue tuh. Itu yang gue lihat cerminan dari si Mamang ini. Ya kan? Jadi tuh ya kalau mau diteluh aja nggak apa-apa lah kayak gitu. Itu baru planning si dukun A tuh. Baru planning si dukun A tuh. Kalau saya gue sebut namanya bang ya. Jadi kan gue sebut planning. Ya udahlah biarin aja lah. Emang kalau udah kayak gini mah pasti banyak yang iri katanya. Ya udah kayak gitu. Sering berjalan waktu malah makin rame bang penginapan itu bang. Ramenya bukan gara-gara pesugihan, gara-gara sikap dan cara penyuguhannya itu loh, maksudnya dia melayani orangnya gitu. Memang sebenarnya itu ini apa namanya teknik dasar marketing sebenarnya. Kita senyum, kita apa gitu loh, melayani apa yang dibutuhkan orang gitu. Ramai itu. Nah udah tuh sampai suatu ketika titiknya itu geram lah si paranormal ini nih, si dukun ini geram dengan enak banget tuh ya, dia rame mulu tuh. Sedangkan gue ini apa yang lainnya pada begini gitu. Jadi maksudnya si Mamang adalah gini, ya kalau mau rame ya lu juga berbaik hati dong, jangan dimahal-mahalin gitu apapun. Dilayani lah tamu itu. Ini kan akhirnya desa ini kan jadi desa wisata. Berarti kan kita berpegang itu penghasilan dari hasil laut sama dari wisata kan. Makanya wisatanya harus dikembangin. Maksudnya si Mamang itu seperti itu. Makanya akhirnya saya ke sana itu jadi mengembangkan wisata sama si Mamang itu. Mengembangkan wisata. Sejujurnya bang, saya akhirnya jadi ke sana tuh bang kayak jadi ngeri-ngeri sedap bang. Ngeri kena imbas. Ngerti gak maksud saya bang? Jadi kena imbas. Gitu. Akhirnya si Mang Budi tuh di satu klimaksnya tuh si paranormal itu klimaksnya tuh ya benar-benar pengen ngebikin lah. Ngebikin Mamang saya jadi meninggal lah gitu. Oh. Gara-gara iri dengki itu. Mang. Kunaon Mang Budi teh? Mamang teh
Mamang teh pengen diteluh. Mamang saya tuh enggak yang, hah, sama siapa? Enggak. Mamang saya cuma, kunaon sama siapa? Sama si anu, sama si bapak itulah katanya. Dia itu dukun ini apa ya, Bang, yang paling ditakutin lah, salah satu yang paling ditakutin di sini. Dukun sakti yang di situ ya. Salah satu dukun sakti di situ yang ditakutin lah. Iya. Mamang saya dengan santainya ngomong, santai aja, teluh aja nggak apa-apa. Kan yang udah saya bilang, ajal saya di tangan Allah. Kalau memang saya mati gara-gara diteluh, ya udah ajal saya memang diteluh. Allah udah menetapkan ajal saya diteluh. Ya Mang, maksudnya jangan gitu. Saya cuma nginformasiin, iya tau. Mang Budi teh orang baik, udah nggak apa-apa. Ini udah urusan saya, nggak apa-apa. Yang gitu. Kalau saya ada salah, saya minta maaf kayak gitu. Gua udah minta maaf semua tuh. Pada saat ngos-ngosan kayak gitu, saya ada itu. Lo nggak ada apaan sih Mang? Itu San gini. Oh lah, terus gimana tuh Mang? Gitu. Ya nggak apa-apa lah, aja mau di tangan Allah lah. Biasa aja orang. Udah tuh. Sebulan, 2 bulan, babang saya nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Mungkin masih memproses kali ya. Tapi biasanya orang ngeluh itu kan nggak bilang-bilang, Bang. Iya benar. Tapi beritanya bocor kan. Yang membocorkan siapa? Mang Budi tadi. Karena Mang Budi tuh merasa terbantu oleh si Mang Udin kan. Karena kalau tamu rame dia juga jadi dapat penghasilan kayak gitu kan. Dia merasa sayang dengan si Mang Udin kan. Sering berjalan waktu, terus itu totonya si Mang Budi sakit. Saya kesono lagi kan. Saya kan kesono. Mang Budi mana Mang? Om, Mang Budi sakit kayaknya sih kemarin tuh. Tuh belum kesini-sini, biasanya sih ada kesini gitu. Saya nginep di situ berapa ya? 5 hari itu saya tuh. Sakit normalnya berapa hari sih Bang? Sakit-sakit batuk, pilek gitu. Paling lama seminggu kan. Saya ke situ nggak ketemu Mang Budi. Akhirnya saya nengokin sama si Mamang. Ternyata Mang Budi masih sakit. Saya berpikir apaan? Gejala tipes, kecapean. Kan kalau gejala tipes mah agak lama Bang sakitnya. Kalau tipes sampai diimpus tuh. Gejala tipes tuh. Udah tuh. Mang Budi sehat ya, yang sehat gini. Iya Mang, sehat Mang, biar kita bisa kerja lagi bilang gitu. Iya, doain aja. Ini juga nggak enak kan. Mang Budi udah ke klinik bilang gitu. Soalnya ada klinik rumah sakit jauh bener tuh. Gitu. Udah minum obat. Kecapean katanya. Oh iya gejala tipes ini mah kan gitu ya. Gitu. Gue pas pulang itu Bang, gue tersirat tuh kayak muka Mang Budi itu aneh Bang. Aneh. Mukanya aneh Bang. Anehnya dalam arti apa? Dia pucetnya bukan pucet sakit Bang. Terus gue liatin tulang iganya itu kok makin lama kayak makin kelihatan Bang. Mang Budi itu badannya agak-agak sekel Bang kayak gue nih. Yeah. Cuman makin lama makin kelihatan tulang iganya. Tapi perutnya agak gede. Oke, mungkin dia tuh, gue selalu ngambil positif situasi apapun. Oh mungkin yang kurus badannya dulu kali, dadanya dulu, ntar baru ke yang lain. Tapi perutnya masih gede Bang. Oh iya, dia kali maksudnya jarang makan kali karena sakit nggak nafsu makan. Gue positif thinking aja gue. Gitu gue ke situ. Akhirnya gue nginep di rumah Mamang itu seminggu, lebih dari seminggu lah gue. Situ gue nginep di situ. Gitu. Istrinya Mang Budi datang pagi-pagi tuh Bang. Gue nginep di hari. Udah mau ke hari. Hari berapa? Udah mau ke hari ke-8 sampai ke-9 lah. Selang beberapa hari nengokin itu lah. Istri Mang Budi datang tuh malam. Pagi-pagi. Mang Udin, tolong si bapak tolong. Kenapa ya? Anggapan gue, oh kritis gitu ya. Atau mungkin apa kejang kayak gimana gitu ya. Ayo Mang. San. Terus si Mang Budi kenapa itu? Ayo Mang.
Sono tuh nengokin lagi bang, tuh datang tuh. Tuh warga tuh karena diteriak-teriak kan istrinya kan. Warga sudah banyak sekitar, ya udah lumayan berkumpul lah, tapi nggak ramai, maksudnya udah ada yang berkumpul gitu. Wah nih mah lewat nih Bang Budi nih, gitu dalam hati gue ya. Yeah. Lewat nih. Pas gue liat bang, Bang Budi jadi segede gini bang. Hah? Bang Budi jadi segede gini. Maksudnya? Tingginya berkurang bang, jadi segini bang. Bang Budi itu tingginya itu kurang lebih 168, 169. Tapi pas gue liat jadi segede gini bang. Gue langsung kaget gue. Astagfirullahaladzim, gue langsung merinding segitu bang. Bajunya jadi kelonggaran bang, segini bang. Nah itu ternyata istri itu teriak-teriak itu lantaran Bang Budi jadi segede gitu. Kenapa itu? Gak tahu tuh. Mama langsung nyamperin. Kenapa sih istrinya nyamperin ke ruang Mamang? Karena kan taunya istrinya adalah Bang Budi itu kan kerja sama si Mamang. Yeah. Gitu. Oh jadi gemeteran gue bang. Ntar lagi. 3 gemeteran gue. Gitu. Dipegang palanya. Bang Budi teh kenapa? Gak tahu bang. Kenapa bisa gini ya? Gak tahu katanya. Itu bajunya jadi kelonggaran bang. Tapi masih hidup. Masih hidup. Tapi jadi segini nih. Kurang lebih jadi segede gini. Bang Budi kenapa? Gak tahu bang. Ini. Oh yaudah. Bang Budi sehat-sehat. Udah periksa ke klinik lagi gitu. Belum bang. Udah. Tapi udah minum obat yang itu. Udah tuh. Ya kan. Mamang keluar. Bilang ke istrinya. Bang Budi teh sadar masih sadar itu. Tapi apapun yang terjadi, ibu ikhlas ya. Iya Bang, ini kok bisa gini Bang, gini loh. Tapi udah ikhlasin aja, ini sakit lah gitu. Mamang berusaha untuk bilang ini tuh sakit gitu. Tapi sakit apa Bang yang bisa bikin jadi kecil? Iya Gue belum pernah nemu. Cuman gue di situ ngeliat Mamang bicara tuh adalah Mamang tuh positif sih gitu, positif aja gitu. Udah tuh, ikan keluar warga pada kumpul pada pengen lihat gitu. Mungkin kalau di era zaman sekarang udah direkam, udah diviralin kali. Iya di zaman sekarang. Kalau dulu kan belum ada. Ya ada handphone kamera, tapi kan belum ada IG dan sebagainya lah. Ya kan. Udah tuh, lihat. Dia tuh jalan di perjalanan, gua nggak berani nanya si Mamang. Tadi si Mamang Budi kenapa gini? Nggak berani gua. Dek, Mamang tuh cuma diem aja. Mukanya agak-agak sedikit mengerutkan jidat ya. Paham lu maksudnya? Iya. Tapi gue paham dengan situasi itu. Gue ngerti. Gue nggak perlu nanya, bahasa tubuhnya udah ngerti gue. Oke. Ya udah tuh. Karena gue di situ kan udah beberapa hari ya. Gue nggak ngitungin sebenarnya. Udah gue di situ, gue makan pokoknya udah agak siang lah, udah jam 10. Bang, Sandi habis ini pulang ya. Biasa nggak mau pulang aja. Istirahat gitu kan. Pak Mang Budi mah nggak apa-apa kali ya, emang nggak apa-apa itu mah gitu doang. Gue pulang di perjalanan juga gue nggak tahu kenapa kayak banyak ketemu orang gila. Gue banyak ya, banyak banget kucing nyebrang. Nggak biasanya sih bang. Kucing nyebrang juga sering orang jalan, cuman gue kayak banyak banget sih kucing nyebrang nih gitu. Terus biawak pada nyebrang gitu kan. Gue banyak banget nih. Di situ gue terlintas bahwa jangan-jangan gue pengen dinin juga nih gitu. Gue berpikir gitu, wah apaan nih? Tapi gue berusaha positif tuh gitu. Terus nemuin orang gila banyak, emang orang gila juga banyak sih di situ, gue juga tahu gitu kan. Terus ada orang gila cewek yang di situ tuh yang negorin gue gitu. Biasanya nggak pernah negor, cuman diem aja gitu yang gitu. Kunaon sia, yang kayak gitu-gitu tuh orang gilanya. Wah kayaknya kode nih. Udah gue bodo amat lah. Gue terus, masih siang. Yang penting di daerah situ gue jangan sampai sore aja. Gue pulang tuh, pulang. Dan biasanya kalau gue pulang itu bang, pasti gue beberapa hari gue di rumah gue punya keinginan untuk gue balik lagi. Untuk kali ini gue nggak, ntar aja lah gitu. Dan gue sementara stop dulu nyari tamu untuk ke daerah sana.
Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin ada informasi gitu tersirat gitu ya bahwa si Mamang kayaknya nggak bisa diganggu dulu gitu loh. Mungkin lagi mikirin si Mangan kenapa gitu kan. Gitu. Terus gue juga nggak mencari tamu untuk ke sana. Gue nggak open trip kagak gue, open trip ke daerah sana nggak gue. Udah, gue nggak mau ke sono. Selang beberapa minggu ke depan tuh, 2 minggu ke depan apa ya? Berapa itu? Si Mang Udin ngabarin gue bang, bahwa Mangan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mangan meninggal. Meninggal. Dengan kondisi yang seperti Sandi lihat kemarin katanya. Oke bang, waduh, gue langsung di situ. Antara gue pengen ke sono, tapi gue takut bang. Tapi kalau nggak gue ke sono, tapi gue sudah mempunyai banyak kenangan sama si Mang Budi nih. Iya. Iya kan? Si outnya gue WhatsApp apa SMS ya dulu. Nah, lu tahu naik kabarnya si Mang Budi? Tahu San? Nggak wajar itu San. Gue tahu naik, gue bilang gitu. Iya, katanya. Gue ceritain tuh, tapi SMS-an gue sama dia. Ceritanya bukan telepon, SMS-an. Sebelum itu kayak gini, nah dia ngabarin ke si Mang Udin kayak gini gitu. Iya, kayaknya sih bisa jadi gara-gara itu kali San, kata gitu. Iya kali ya, kata gitu. Jadi harusnya yang si Telu itu buat si Mang Udin, tapi kan dia nyampein niat si dukun itu nyambernya jadi ke dia bang. Nah itu kok bisa? Iya itu nggak tahu, ada yang kayak begitu bang jenisnya bang. Karena orang terdekat kan. Kalau istrinya Mang Udin belum tinggal di situ pada saat itu, masih tinggal di daerah lain lah, masih tinggal di daerah lain. Itu kayak gitu. Gue pengen ke sono naik, tapi gue ngeri sedap nih, gue ngeri takut gitu. Untuk sebentar ini jangan dulu dah. Oh iya deh, oke deh. Udah, gue lupain daerah situ dulu sementara tuh. Gue SMS ke si Mamang juga enggak. Udah, tar aja lah. Gue cuma nanya itu doang. Oh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ntar kalau kesana kita ziarah gini nih. Ya, itu doang udah. Nggak ada ngobrol-ngobrol lain lah udah kayak gitu. Udah itu. Berapa bulan kemudian tuh baru gue ada rasa rindu ke sono. Gue pengen ke sono. Ya kan? Ada rasa rindu tuh. Terus gue sono gak bawa tamu, gue main doang. Biasa naik motor sendirian. Mang, baru gue mulai mau nanya, karena kan mukanya udah beda nih, udah agak enak. Itu si Mang Budi sakit apaan waktu itu? Ya gitulah San, katanya gitu kan. Maaf ya Bang ya, bukan Sandi mau ngebahas-bahas kayak gitu nih, belum. Tapi apa bisa jadi gara-gara nyampein yang waktu itu Mamang pengen di itu? Ya kayak gitu, kata dia gitu kan. Yang ngirim itu si Bapak A kan, bilang gitu. Iya San, kata gitu. Dia ya gitu dah, mungkin disuruh orang untuk bikin saya, kata gitu kan. Jadi disuruh penginap lain gitu, yang mempunyai penginapan lain. Oh. Saingan antara homestay, ya kan? Kayak gitu, disuruh gitu. Dia kan bukan yang ditakutin Bang di sini, bilang gitu. Kemarin kabarnya dari si Mang Budi, bilang gitu. Memang dia mau ditakutin, katanya. Tapi sekarang mah udah alhamdulillah udah tenang di sini, kata gitu. Tenang Mang, udah alhamdulillah dah. Udah agak enak situasi di sini mah sekarang. Udah aman, katanya, mau kemana juga enak. Emang kenapa Bang? Itu si dukunnya kan juga udah meninggal katanya sekarang. Innalillahi. Dukunnya meninggal Bang. Gue nggak tahu siapa yang meninggal positif tingginya pada saat itu. Gue mungkin meninggalnya gara-gara sakit kan. Tapi flashback ke belakang tadi, yang gue pulang dari nengokin Mangan, yang Mangan jadi sedih gitu, yang dikerut badan gitu, kerut mukanya gini kan. Mungkin Mamang tuh mempunyai rasa kesal yang sangat tinggi kan.
kesel tinggi. Ini tuh orang-orang baik gue gitu. Kenapa bisa jadi kayak gini? Gitu. Tapi gue kenal Mamang itu, dia tuh bukan orang bisa apa enggak ada, nggak tahu. Gue selalu kalau ngobrol tentang ini sama teman-teman gue yang dia lebih tua jauh gitu ya, dia bilang, ya bis gimana, Mamang itu nyerahin dirinya ke Allah ya, dibalasnya langsung sama Allah jadinya gitu. Udah meninggal Mang, udah kemarin meninggal. Saya tengokin waktu sakit, saya tengokin waktu sakit. Bapak teh kunaon, kenapa? Nggak tahu Mang, saya kenapa begini. Oh, cepat sehat ya. Ditengokin. Bis Mamang pulang, sakit ngembrek berapa hari, meninggal orangnya. Pas tahlilannya juga datang si Mamangnya. Katanya pas tahlilan itu ada angin ribut. Ya kalau bahasa sekarang angin puting beliung lah. Gitu. Muter tuh angin kan katanya. Ya namanya orang gitu ya, ngilmu ya. Ada kayak gitu. Tapi ya gue demen dari hikmahnya dari kisah ini tuh, dari situasi ini tuh ya, adalah dimana orang tuh kalau nyerahin diri sama Allah tuh dibalasnya sama Allah gitu loh. Dan gue nggak tahu Mamang berbuat apa, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Tapi itu kenapa itu dia bisa meninggal? Itu yang gue alamin Bang. Dan sampai saat ini ya udah, gue menjalankan visi misi gue berdua. Sekarang udah tinggal sama Otnay. Ya kan, gue mengembangkan wisata daerah situ, membangun jalan rusak, ya kan, sampai daerah Sukabumi pinggir tuh, kayak daerah-daerah Ciletuh situ kan, tuh yang bangun sih bukan gue, cuman ngasih proposal ke pemerintah gitu. Tapi bukan gue yang ngasih, misalkan kayak Mamang mengusulkan gitu. Mamang juga ada kenalan-kenalan orang-orang yang ya tinggi di daerah lah gitu, mengusulkan supaya daerah ini tuh dikembangkan dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya sekarang di situ ya sudah ramai, dan Mamang sampai sekarang masih menjalankan kehidupan seperti biasa. Yang penginapan itu alhamdulillah tuh ramai, apalagi sekarang di era digital zaman sekarang ini bisa pemasaran via digital marketing kan, bisa pakai platform apapun gitu. Sekarang Mamang masih tetap ramai sampai sekarang. Dan warga di situ tuh sudah sedikit tenang karena si Bapak Hanu udah tinggal. Itu kisahnya Bang. Oke nih Bang Sandi, terima kasih banyak nih lu udah mau berbagi kisah nih waktu di tahun 2010 nih ya. Iya. Nah Bang Sandi, ini kan kejadian udah lama banget ya. Berarti kalau bisa kita hitung mundur itu 14 tahun ke belakang ya. Lebih. Nah, lu sampai sekarang masih berkomunikasi sama Mang Udin? Masih. Sampai sekarang masih, gue masih sering ke sono. Dan apa namanya, dia tuh udah gue anggap bapak angkat gue sendiri lah. Jadi dia bilang tuh kalau misalnya teman Sandi ada yang nanyain penginapan di sini kayak gitu, bilang aja ini penginapan Sandi lah gitu. Jadi gue juga mempromosikan penginapan dia juga, karena kan dulu kan gue bawa trip wisata ke sana kan, kayak gitu. Jadi gue tuh ada penginapan di sana. Singkat cerita tuh dari penginapannya 2 sekarang 12 Bang, 12, 13, 14. Sekarang penginapannya ada 14. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Aulanya jadi makin gede, di belakang ada kandang sapi, ada sawah juga. Ada Mamang itu bikin ini apa namanya, kayak panggung buat pentas seni tari-tari gitu sebenarnya. Emang itu tujuan kita seperti itu. Iya. Nah, Bang Sandi, ini kan awal mula itu ketika lu itu lagi mencari jati diri nih. Dan lu sempat disaranin sama teman. Oh, ini ada pantai. Iya, sama abang-abang gue. Iya, ada pantai yang terpencil kalau bisa dibilang ya. Iya, masih perawan loh. Nah, sekarang itu udah rame belum pantai itu? Pantai itu udah rame Bang. Udah rame. Iya, tapi apa namanya, sebenarnya ada trik-trik marketing di wisata itu yang harus dijalankan sama warga setempat harusnya. Yang kalau dijalankan seiring berjalan waktu, tahun itu beberapa tahun ke depan itu wisata itu akan maju lah gitu. Cuman ada beberapa ya program yang nggak dijalankan sama warga setempat. Jadi wisata itu ya flat aja, stuck aja gitu. Rame sih rame, tapi dengan warga setempat, kayak warga di situ dari Bandung, dari mana gitu. Cuman kalau dari Jakarta
kurang. Iya, berarti di luar dari Jakarta ya. Jauh dari Jakarta. Nah, yang gue dengar dari kisah yang pernah benar-benar lu saksiin nih ya, Bang Sandi ya. Di sini kan kalau misal gue ngambil poin intinya kan persaingan antar homestay yang tadi lu bilang juga. Persaingan bisnis ya. Nah, kebetulan di daerah Jampang ini terkenal akan teluhnya nih. Dan ilmu-ilmu hitam lainnya. Itu mungkin di daerah Tangerang di Jakarta pun udah tahu daerah Jampang Sukabumi itu seperti apa. Makanya yang lu juga ceritakan bahwa ketika lewat ke sana itu jangan sampai ketemu sore ataupun malam. Itu lebih bahaya banget ya Bang Sandi. Bahaya banget. Itu pas lu bolak-balik nih, entah lu dari Depok ke Jampang, pernah nggak lu lewat malam? Bukan pernah lagi Bang, sering banget. Dulu di tahun 2011, 2010 itu gue kalau ke sana kalau misalkan gue nemuin sore gitu Bang, itu pasti yang punya warung tuh nawarin nginep di situ. Warung mana nih? Warung daerah situ Bang, sebelum masuk ke daerah Jampang. Masih di daerah Pelabuhan Ratu. Oh, oke. Masih banyak perumahan warga aja. Masih banyak perumahan warga. Itu pasti udah deh, Jang atau nggak deh gitu. Besok aja pagi sononya gitu. Jangan malam ini juga gitu. Maksudnya bahaya gitu. Dia sih bilangnya gini loh, positif dia tuh gini. Nah, soalnya jalannya rusak, gelap, nanti takutnya jatuh gitu. Ban bocor apa gimana. Cuman gue paham dengan maksud kata-kata dia. Ya jadi gue pernah juga nginep tapi di balai-balai gitu Bang. Di balai-balai yang penting beli Indomie, beli apa, gue tidur di situ. Motor dimasukin ke rumah dia gitu. Pernah nggak lu terabas aja atau lewat di misalnya tengah malam itu? Pernah di tahun-tahun 2018, 2019 gue terabas aja. Kayak gitu. Tapi di daerah situ tuh suka ada kode Bang. Bahwa masang sen kiri di sepanjang perjalanan. Masang sen kiri. Terus sepanjang perjalanan. Sampai ketemu keramaian. Nah, jalur arah ke Jampang ini kan ngelewatin jalur yang bisa dibilang kalau ke arah sana itu Cikidang nih. Oh, Cikidang sebelum Pelabuhan Ratu. Nah, lu lewat jalur situ? Lewat jalur situ gua, Cikidang. Kalau Cikidang menurut gua masih banyak ramenya, Bang. Masih banyak ramenya. Setelah Cikidang, Pelabuhan Ratu, dari Pelabuhan Ratu ada pintu masuk nama daerahnya Simpenan tuh. Nama daerahnya Simpenan. Masuk dalam, nah itu tuh udah hutan semua tuh. Sampai ke Jampang Surade, itu Jampang Kulon itu hutan. Nah di situ tuh yang berbahaya sebenarnya. Tapi paling bahaya itu di situ. Iya, cuman gue nganggap si ibu-ibu itu banyak yang sering bilang, ibu-ibu bapak-bapak gitu bahwa di situ jalan rusak pada saat itu ya, jam tahun 2010-2011 itu jalan rusak. Takutnya ada bocor di jalan, nggak ada tukang tambal ban, nggak ada apa kayak gitu. Udah mendingan ada nginep di sini aja, besok pagi baru jalan gitu. Nah, jalur yang paling rawan itu mistisnya atau antara begal? Justru gua tuh kalau kesana itu Bang bukan takut sama setan Bang, takut sama orang. Gue takut sama orang Bang. Tapi di tahun lu emang masih lagi masih lumayan rawan. Iya, jadi bukan soal ya walaupun gue kalau gue kesana tuh ya Bang ya. Ini contoh nih ya, gue kesana ada tuh angkot rusak misalnya gitu ya, di pinggir jalan ada angkot rusak, di dalamnya ada cewek gitu. Ya kan, itu gue sering lihat, tapi gue nganggap itu ya biarin lah, itu mungkin si korban kecelakaan gitu. Sampai sebiasa itu Bang, padahal gue itu kalau bagi orang yang ngeliat takut itu. Berarti lu sering dong? Sering gue ngeliat gitu Bang. Lewat itu kalau udah menjelang sore, udah yang jam 6:30 malam, 7:30 malam itu ada kayak gitu. Yang ketika lagi jalan ada pocong di pinggir, di atas, di pohon, itu ada kayak gitu. Cuman gue nganggep apaan? Paling itu juga ngeprank gitu-gitu Bang, gue nganggepnya. Pada saat itu ya? Pada saat itu, paling itu ya, bahasanya kan ngeprank ya gitu. Ngerjain lah paling orang-orang bocil-bocil gitu. Iya. Padahal bisa jadi itu memang beneran ada gitu kan. Iya, soalnya kan kayak lagi jalan ya, naik motor. Itu kan kalau udah nyampe kebun teh tuh Bang, itu kan ada kebun teh di atas. Itu kabut tebel tuh Bang, kabut tebel. Lah itu mah yang kayak bayangan putih lewat gitu. Ya itu udah sering Bang gue. Ya kan. Justru ya maaf gue bukannya sombong ya, bukannya maaf banget. Gue yang kayak gitu tuh nggak takut gue Bang. Justru gue takutnya sama orang. Iya sih. Kalau gue dua-duanya sih. Gue takut sama orang. Kalau yang kayak gitu mah lewatin aja juga ya udahlah, nggak ganggu lah. Orang juga mana ada sih mati. Menurut gue ya mati gara-gara dibunuh setan gitu kan, enggak kan. Iya, kalau karena ketakutan kita. Karena ketakutan, kecelakaan baru. Iya, benar. Cuman kalau mati gara-gara orang kan lihat aja lo di
berita setiap hari mati gara-gara orang. Orang yang kesetanan banyak gitu. Oke. Nah, sebelum mengakhiri cerita nih, lo punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman sisa lain yang ada di rumah? Pesan-pesan gue nih adalah dimanapun kita berpijak nih Bang ya, berpijak dimanapun kita harus jaga omongan, jaga sikap, sopan santun. Iya benar. Soalnya yang ditakutin adalah bukan kita 1 lawan 1 Bang, tapi yang hal kayak gitu tuh Bang yang ditakutin. Yang dia tuh di depan senyum, terus di belakang kita nggak tahu di belakangnya seperti apa ya. Iya, jadi makanya udah kita jaga omongan lah. Karena kan kita yang masih pada muda-muda ini kan omongan tuh ada yang nggak bisa direm tuh Bang, kayak gitu kan. Takutnya penghuni yang di dunia ini orang setempat ada yang nggak seneng, atau penghuni yang kasat mata yang nggak seneng, itu kan nggak tahu. Karena banyak juga ada beberapa gue pengalaman tuh yang temen gue ngomong sembarangan malah penghuni kasat mata yang nggak seneng. Dibawa di kesono, ada juga sih cerita yang kayak gitu kan. Jadi ya udah jaga omongan aja Bang di mana-mana. Saya tuh makanya selalu dibilang sama temen tuh ya. Saya jadi cerita nih Bang, saya punya ini dulu, punya apa? Saya punya temen kan namanya si Opik tuh, saya punya bos juga gitu kan. Saya suatu ketika pernah dikasih tugas ke Sukabumi, saya suruh nyari batok kelapa tuh kan. Nyari batok kelapa ke sana gitu. Singkat cerita saya ketemu batok kelapa itu ada gitu. Tapi beberapa bulan lah, karena kan volumenya nyarinya kan puluhan ton gitu kan. Nah, akhirnya bos saya tuh bilang apa? Sandi ke Sukabumi hidupnya aman-aman aja tuh gitu. Bukannya di situ bahaya tuh gitu kan. Tapi aman-aman aja gitu. Nah, si teman saya yang namanya Opik selalu bilang, dia sih orangnya kalau di daerah manapun dia tuh kayak membaur aja gitu, legowo. Beda dia sama di Depok, di Jakarta itu dia beda. Kalau di Depok, Jakarta ya kita mungkin bisa bego tolol aja nggak bisa gitu. Cuma kalau di sana gue tuh beda Bang. Makanya kalau kata temen gue tuh lu kayak kepribadian gitu katanya. Di sana tuh kayak yang diem, yang merhatiin aja kayak gitu. Attitude ya? Attitude Bang, karena gitu. Sekarang ada orang luar nih. Orang dari mana lah ke sini tiba-tiba so kenal gitu kan. Kan lu juga malas ngeliatnya Bang. Mendingan gue udah logo aja, manggut-manggut aja. Intinya merhatiin aja sih, merhatiin daerah setempat, apa sih yang mereka seneng, apa sih mereka yang nggak seneng, kayak gitu-gitu kan. Menurut gue kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih nih Bang Sandi sudah mau berbagi kisahnya nih. Waktu di tahun 2010 di daerah Jampang Surade nih ya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.